Halo, selamat pagi. Masih dengan saya Diko Benjamin, di mana pada hari ini kita mata kuliah auditing. Topik yang baru yaitu hubungan auditor internal dengan auditor eksternal, dewan komisaris dan komite audit. Di mana hubungan auditor internal dan eksternal itu yang pertama akan kita bahas. Oke, pentingnya dan manfaat daripada koordinasi. Bagi auditor internal itu, pelatihan untuk auditor internal ditingkatkan melalui suatu pertukaran teknik audit, prosedur, ide-ide, dan informasi yang baru serta berbeda. Yang kedua, bidang-bidang untuk kerja audit internal lebih lanjut dan prosedur untuk memenuhi pekerjaan yang diidentifikasikan tersebut. Ketiga, auditor internal mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang independensi, standar audit, dan tujuan audit, serta terpacu untuk menjadi lebih profesional. Yang keempat, penilaian audit eksternal tentang efektivitas fungsi audit internal dapat bermanfaat. Bagi auditor eksternal, itu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang operasi kliennya pada bidang-bidang tertentu. Itu yang pertama. Kedua, hubungan dengan klien menjadi lebih baik karena ada rasa keterlibatan melalui upaya kerjasama dan koordinasi. Ketiga, auditor eksternal diperbolehkan untuk berkonsentrasi pada bidang-bidang yang lebih penting untuk merotasi penekanan audit. Keempat, di mana auditor eksternal menerima pelatihan yang bermanfaat dari bekerja sama dan pengelolaan suatu tim audit yang meliputi audit internal. Hambatan-hambatannya, ya, auditor internal itu tidak dapat digantikan oleh pekerjaan auditor independen, dan sebaliknya audit eksternal mungkin atau bahkan ya kebanyakan sih auditor eksternal itu jarang sekali menjadi istilahnya apa ya, menjadi posisi dalam audit internal, tapi hanya sebatas memberikan suggest, itu boleh begitu ya. Lalu bantuan apa sih yang dapat diberikan auditor internal kepada eksternal? Yaitu memahami rancangan kontrol internal dan menentukan apakah kontrol tersebut efektif. Lalu pengurangan penentuan risiko apabila audit internal melaksanakan prosedur yang relevan. Yang ketiga, pengurangan kerja pengujian substantif apabila auditor internal telah melaksanakan pekerjaan serupa secara intern. Ya, partisipasi auditor internal dalam eksternal ini juga berpartisipasi secara material dalam audit eksternal ya. Bahkan dalam tahapan perencanaan pun audit internal secara mengejutkan melaksanakan sebagian besar daripada pekerjaan tersebut karena mereka sudah melakukan kontrol awal sebelum dilakukan eksternal audit. Lalu makna koordinasi sendiri yaitu profesionalisme auditor internal yang meningkat, yang memberikan keyakinan lebih besar di pihak auditor eksternal untuk mengandalkan pekerjaan audit internal. Dengan kata lain, pekerjaan di audit internal ini lebih berkontribusi besar sebetulnya dibandingkan eksternal audit. Lalu biaya audit juga secara keseluruhan meningkat, telah menjadi demikian signifikan meningkatkan perhatian manajemen perusahaan begitu. Lalu dalam audit internal, outsourcing muncul dengan pola-pola sebagai berikut ya. Perusahaan outsourcing mengambil alih keseluruhan fungsi audit internal. Perusahaan outsourcing menyelesaikan seluruh fungsi audit internal. Lalu yang ketiga, organisasi menugaskan staf dari kantor akuntan eksternal untuk melaksanakan audit internal pada suatu basis penugasan tertentu. Manfaat outsourcing ini apa sih? Yang pertama, suatu perspektif industri. Kedua, hilangnya kebutuhan untuk mengorganisasi dan mengelola suatu operasi non-produktif. Lalu tersedianya para ahli dengan beragam keterampilan. Keempat, cakupan global tanpa perlu melakukan perjalanan dan masalah audit internasional. Lalu akses ke perkembangan terkini. Berikutnya, kemampuan untuk mengubah staf berbiaya tetap dengan staf berbiaya variabel dan untuk mengakomodasikan persyaratan yang berfluktuasi. Kerugiannya, staf audit bukan karyawan yang loyal. Staf audit dimotivasi dengan aspek operasi auditor eksternal jadinya. Audit eksternal dapat menarik personel audit internal untuk pekerjaan lain dengan prioritas yang lebih tinggi. Hati-hati, itu yang kebanyakan sering dibajak audit internal ke audit eksternal. Lalu staf audit tidak fleksibel untuk mengakomodasikan situasi darurat. Apalagi dia punya kapasitas kan begitu. Potensi pergantian staf audit eksternal dan berlanjutnya kurva pembelajaran untuk auditor-auditor baru. Lalu yang pasti kurang mengenal organisasi. Seharusnya kalau bisa sih jangan outsourcing gitu ya. Jembatan kerjasama. Kepedulian tentang rencana pihak
pihak lainnya. Jika keduanya saling memahami tentang hak prerogatif, maka masalah tidak menjadi sesuatu yang fatal bagi suatu hubungan yang baik. Audit eksternal harus diberi informasi tentang kondisi apapun yang dapat mempengaruhi kualifikasi, independensi, dan kompetensi dari staf audit internal. Audit internal dan eksternal harus memadukan pengetahuan mereka tentang pembuatan dan penerapan sistem. Yang paling penting adalah komunikasi yang erat dan terus-menerus antara kedua pihak tersebut. Oke, sampai di sini dulu pembahasan hubungan daripada internal audit dengan external audit. Jika ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi.